Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran seorang perempuan tidak bisa kita anggap sepele, tidak bisa kita anggap main-main, karena perempuan itu adalah, sering kita dengar perempuan itu adalah tiang negara, perempuan itu adalah madrasatul ula. Seringkali kita dengar ibu-ibu ya, perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, maka baiklah negara itu. Kalau perempuan itu tidak baik, maka hancurlah negara itu. Begitu juga dengan kehidupan berumah tangga. Kalau seorang istri mampu memposisikan dirinya sebagai seorang wanita yang bisa melindungi, mengayomi, memberikan kasih sayang, penuh cinta kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya, maka insya Allah kehidupan rumah tangga itu akan berjalan, akan sempurna, dan akan bahagia selamanya. Tetapi sebaliknya, bila perempuan itu dalam tanda kutip tidak memposisikan dirinya sebagai seorang istri yang sesuai dengan kaedah-kaedah ajaran Islam, maka apa yang terjadi? Itu kita isi sendiri apa yang terjadi. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang di sini Allah titipkan menjadi istri-istri yang soleha, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara eksplisit menggambarkan betapa mudahnya seorang istri masuk surga. Mudah sekali ibu-ibu. Cukup lakukan 4 hal, maka masuklah ke dalam pintu surga yang mana saja engkau mau. Surga berapa ibu-ibu kalau boleh kita berbagi ilmu ini? Ada berapa? Dekci ada berapa Dekci? 7 apa 8? Antara 7 dengan 8 ya. Kalau nggak salah 7 apa 8? Nah, antara 7 dengan 8, saya pun udah agak lupa. Berapa adik-adik yang masih otaknya encer nih? 7 ya. 7 surga itu kalau kita bisa memenuhi 4 kriteria tersebut, maka dikatakan kepada masuklah udkhulil jannah. Masuklah ke dalam surgaku dari pintu mana saja pun yang engkau sukai. Enak sekali ibu-ibu. Saya yakin semua sudah pada tahu ini. Tetapi kita mengulang kaji kembali agar menjadi motivasi bagi kita untuk menghadapi seluruh rintangan-rintangan dalam kehidupan berumah tangga kita. Ada 7 surga. Dikatakan kalau kamu sudah memenuhi 4 kriteria tersebut, tamong. Kalau tamong itu bahasa Aceh, tamonglah kamu ke dalam surga. Masuklah ke dalam surga. Itu khusus untuk istri-istri, tidak khusus kepada para suami. Ternyata begitu mulia, Allah muliakan perempuan itu begitu sangat mulia. Apa sajakah itu? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa betapa sebenarnya perempuan itu sangat indah, sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa syarat yang pertama yang harus kita penuhi apabila kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memilih, silahkan masuk tanpa ada kriteria-kriteria lain. Yang pertama adalah ijazatul mar'atu khamsaha. Apa itu? Yaitu apabila seorang istri, apabila seorang wanita, apabila seorang ibu sudah melaksanakan sholatnya 5 waktu sehari semalam. Gampang nggak ibu-ibu? Kira-kira gampang nggak kalau cuma sholat? Mudah ya ibu-ibu ya? Mudah. Ayo ibu-ibu, mudah apa enggak ibu-ibu? Mudah, alhamdulillah, mudah. Ya. Kalau cuma melaksanakan sholat 5 waktu, itu sangat mudah. Karena kita pun melaksanakan sholat 5 waktu itu kewajiban. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan kenapa sholat itu menjadi syarat yang paling utama? Setelah syahadat, baru melaksanakan sholat itu menjadi syarat yang paling utama bagi seorang perempuan untuk mencapai kunci surga tadi. Kenapa ibu-ibu? Karena di dalam sholat itu terkandung bukti-bukti tanda kita menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Di dalam sholat itu
terjadilah komunikasi antara seorang hamba dengan sang pencipta. Itu terletak dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Di dalam Fatihah itulah kita berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya terdengar jawaban Allah waktu kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku telah memujiku. Kalau kita mendengar itu, mungkin sholat subuh kita bisa lakukan itu berjam-jam. Karena kenapa? Saking indahnya berkomunikasi dengan Allah. Sholat zuhur mungkin kita bisa laksanakan berjam-jam juga. Bukan hanya 5 menit. Kurang. Seperti kita melaksanakan sholat tahajud di waktu malam. Di saat itu sunyi senyap. Hanya kita yang berkomunikasi dengan Allah. Itu luar biasa indahnya. Waktu kita bangun jam 3, tanpa kita sadari sudah masuk waktu subuh, itu masih kurang rasanya. Saya masih ingin denganmu ya Allah, jangan tinggalkan saya Allah. Begitulah saking nikmatnya langsung berkomunikasi dengan Allah. Jadi intinya di sholat itu adalah, ini mulai kita masuk ke fikih sikit-sikit ya. Intinya dalam sholat itu adalah di Al-Fatihah. Karena di situ Allah langsung berkomunikasi dengan kita. Makanya dalam sholat ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita usahakan jangan terburu-buru, terutama dalam melaksanakan pembacaan surah Al-Fatihah. Karena memang komunikasi terjalin di situ. Inti sholat itu terjalin di Al-Fatihahnya, makanya wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Lalu apalagi, kenapa harus sholat? Kalau kita mendengar azan ibu-ibu, hayya 'alas shalah, mari kita laksanakan sholat. Setelah mari kita laksanakan sholat, laju jawabannya hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekedar berbagi mungkin pengalaman saya pribadi. Saya mengikuti testing pegawai negeri waktu tahun 2001 saya ikut tes pegawai, pengumumannya tahun untuk pegawainya tahun 2002. Itu seluruh Aceh. Ini sedikit Bu ya, kita sharing ya biar jangan tegang kali. Karena kita mau membuktikan tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini kita buktikan. Ini cerita saya pribadi. Ini saya alami pribadi, nyata. Jadi waktu dibuka testing pegawai seluruh Aceh, jurusan dakwah itu dibuka 3 orang tahun 2001. Yaitu di Banda Aceh diminta 2 orang, di Semelu itu diminta 1 orang. Jadi seluruh Aceh formasi yang dibutuhkan cuma 3 orang. Jadi saya berpikirnya begini, kalau saya berangkat ke Banda Aceh, ini posisi saya di Melaboh. Anak saya baru lahir waktu itu. Kalau saya posisi ke Banda Aceh, tentu banyak sekali akan saingan. Tetapi kalau saya ke Sinabang atau ke Semelu, itu kan pulau, pasti tidak banyak saingan. Itu pikiran saya waktu itu. Jadi saya bismillah, suami saya izin, orang tua saya izin, boleh ikut aja ke Sinabang. Saya berangkat ke Sinabang. Anak saya masih kecil, saya tinggalkan waktu itu, dan kami naik peri, saya berangkat ke sana. Waktu testingnya aja saya ikut. Ternyata dalam bayangan saya itu sedikit cuman yang ikut. Tapi ternyata dari Aceh-Aceh manapun mungkin pikirannya sama seperti saya. Itu kan pulau, mana mungkin ada orang di sana ikut testing. Jadi kesanalah rata-rata ikut dari fakultas dakwah ini tadi, jurusan dakwah ini tadi, kesanalah ikut testing. Ini saya buktikan sendiri ibu-ibu. Jadi waktu mau masuk kelas itu, waktu itu saya belum tahu rahasia hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sering kita dengar, bahkan tiap hari, setiap waktu sholat itu kita dengar, tapi belum memahami apa maknanya. Setelah saya tua-tua begini, semakin lama semakin itu, ya Allah ternyata ini jawaban dari semuanya. Setelah itu kami mau ikut testing nih, udah mau masuk kelas, sekitar jam 8 pagi. Itu ada masjid di samping. Di dekat SMA kami testingnya, SMA 1 Sinabang, itu ada musola lah kayak gitu. Jadi saya ambil wudhu saya sholat. Ini formasi tadi 1 orang ibu-ibu ya. Formasi yang diambil untuk menjadi pegawai negeri itu cuma 1 orang tok. Nggak ada 2, 1 tok. Jadi saya sholat,
Saya sholat duha dulu. Sholat duha dulu saya, setelah saya sholat duha baru saya masuk ke kelas. Setelah itu saya ikut testing dan setelah pengumuman ternyata nilai yang paling tertinggi waktu saya testing pada tahun 2001 itu adalah nilai Bainun Siregar. Sehingga waktu mereka rapat para pejabat, siapa yang paling tinggi nilai? Bainun Siregar. Orang mana dia? Orang Sibolga. Kalahkan. Karena kita bukan penduduk asli, kalahkan. Ini cerita dari Bapak Kepegawaian itu jumpain saya. Apa rahasianya kenapa kamu tertinggi nilai? Nah, jadi apa rahasianya sampai ditanyakan kepada saya? Kalahkan. Tetapi semua forum yang di situ bersatu padu mengatakan, kalau kita tidak meluluskan dia, maka berdosalah kita semuanya. Kenapa mampu mengatakan hal-hal demikian? Padahal saya tidak mengenal satupun pejabat-pejabat yang di situ, dan demi Allah dan demi Rasulullah tidak ada selimper pun saya memberikan uang. Tidak ada sedikit pun. Murni saya memang mengikuti, ya Allah kalau memang ini kursi saya, berikan anugerahmu untuk saya bisa menduduki kursi itu. Dekatkan dia pada saya Allah, mudahkan saya ya Allah. Itulah doa saya sepanjang hari, itu tetap doa saya. Jadi setelah pengumuman itu keluarlah nama saya. Itulah tadi makanya saya katakan kisah nyata ibu-ibu, dan mungkin ibu-ibu pun banyak sudah mempunyai cerita seperti ini. Artinya kalau apapun yang ingin kita lakukan, solat dulu. Solat dulu. Insya Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Solat dulu, baru kita menuju kemenangan. Makanya tadi inilah syarat pertama bagi seorang perempuan apabila ingin mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama adalah melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau ditambah dengan solat-solat sunat, lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Mungkin kita nanti menjadi ketua bidadari di sana. Kalau hanya sebagai anggota kecil, mungkin di sana di surganya Allah menjadi kepala bidadari. Indah kali Bu Iwa, kalau menjadi kepala bidadari memang itu tujuan hidup kita. Kalau dulu saya masih kecil, itu ditanya apa cita-cita kamu, saya bilang saya mau menjadi guru. Saya ceritanya gitu dulu. Tapi sekarang kalau dikatakan apa cita-citamu, saya ingin menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cita-cita terbesar saya. Kemungkinan pun mudah-mudahan cita-cita ini mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa sebenarnya cita-cita yang sebenarnya adalah menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita mulai dari Madrasatul Ula, kita sebagai ibu yang mengajarkan kepada anak-anak kita, sebagai sekolah bagi anak-anak kita. Prediksi kita ataupun yang dulu-dulu kita diajarkan bahwa cita-cita itu adalah guru, dokter. Boleh menjadi guru-guru itu, tapi tetap tertanam menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi bidadari surganya Allah, maka akan termotivasilah kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan termotivasilah kita membacakan Al-Quran. Akan termotivasilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Akan termotivasilah kita untuk bersedekah, beramal-amal jariah, dan banyak-banyak amalan-amalan kebaikan untuk kita mendapatkan bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik kami mungkin di sini masih santriwan ataupun anak mahasiswa, boleh nak. Kalaupun kita dokter bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tiket yang kedua untuk meraih pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasomat sahroha. Artinya apabila seorang ibu-ibu itu, apabila seorang istri-istri itu sudah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ini menjadi kunci ibu-ibu. Karena kewajiban berpuasa itu tetap. Kalau puasa sunat boleh. Kalau kita seorang istri-istri tanpa izin dari suami, tidak boleh kita melaksanakan puasa sunat. Tidak boleh ibu-ibu ya. Tidak boleh kecuali suami kita mengizinkan. Kalau puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Tidak ada hak bagi suami untuk melarang kita berpuasa. Tetapi kalau puasa sunnah, sebelum sahur ataupun sebelum kita berpuasa, wahai suamiku yang tercinta, pangeran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah bidadarimu ini untuk melaksanakan puasa sunnah esok hari. Izin abangku sayang. Kalau suaminya mengatakan izin, laksanakanlah puasa. Memang puasa sunnah itu kebaikan.
Puasa sunnah itu kebaikan. Tetapi kita ada lebih lagi kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu taat kepada suami. Kalau suami kita mengatakan, jangan, tidak boleh, wahai istriku, karena kau harus melayani aku. Tinggalkan ibu-ibu. Kita sudah akan mencapai surganya Allah. Karena di sini yang menjadi tiket surganya Allah, kita mendapatkan tiket, cukup laksanakan puasa pada bulan Ramadan. Salat 5 waktu yang pertama, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Enggak payah-payah ibu-ibu. Insya Allah kita sudah semua melakukan ini. Semuanya kita melakukan ini. Jadi insya Allah 1, 2 ini kita sudah aman. Ya ibu-ibu ya, sepakat ya ibu-ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi kita sepakat. 1, 2 ini kita sudah aman. Tercatat kita sebagai kategori tadi untuk mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berpuasa ibu-ibu? Berpuasa itu adalah untuk mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Mengendalikan dari kita untuk saling peduli. Karena perempuan itu ada rahim di sini. Ada kasih sayang yang tidak diberikan kepada laki-laki. Makanya kita main perasaan. Kalau laki-laki itu main logika. Kenapa? Karena kita di sini ada rahim. Tempat bernaungnya kasih sayang. Kita tidak pandai. Kita seringkali merajuk. Merajuk itu, kalau bahasa sini apa Bu merajuk Bu? Kalau saya gini, misalkan kalau saya merajuk, misalkan ada kelas sama suami, ya hidup rumah tangga itu tidak bisa kita pungkiri ibu-ibu ya, pasti tidak ada yang sempurna seperti tadi kita katakan, tidak ada yang sempurna, pasti kita ada saling kelas lah sama suami, itu ada. Kalau saya itu merajuk, saya maknai kayak gini, kalau saya merajuk dengan suami, artinya kita tidak sepaham, saya pergi ke kamar, saya menangis, nanti diketok-ketok sama suami saya, dek, makin nangis saya, dek, nah kayak gitu. Padahal sebenarnya kita pingin dipeluk atau disayang gitu, udah luluh lah semuanya. Nah, itulah saya maknai merajuk tadi. Nah, jadi agar kita merasakan penderitaan orang lain, itulah hikmah diwajibkannya kita berpuasa. Tidak makan selama mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu lebih kurang 12 jam ada ya. 12 jam lebih. Itu sangat tersiksa ibu-ibu ya. Tidak minum, tidak makan. Begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin hanya Allah berikan kesempatan untuk makan cuma sekali sehari. Inilah salah satu hikmah luar biasa yang Allah berikan untuk kita melaksanakan puasa, untuk mengasah rahim kita, untuk menimbulkan rasa kasih sayang begitu dalam, bukan hanya kepada anak kita, bukan hanya kepada suami kita, tetapi juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-muslimuna ikhwah. Setiap orang muslim itu bersaudara. La fadla li ahadin. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya di hadapan Allah illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaannya. Saya dengan Dek Ci ini tidak bersaudara secara rahim. Kami tidak sama-sama secara rahim, tidak bersilaturahim, tidak tersambung secara rahim, tetapi kita tersambung bersilaturahmi, ya, karena kita sesama muslim. Jadi bersilaturahim itu karena kita menyambung persaudaraan karena satu keturunan, ya, ada kakak adik, ada karena satu nenek, satu. Tapi kalau bersilaturahmi itu kita inilah ibu-ibu, tanpa kita garis keturunan, tapi kita berjumpa di sini, saling menunjukkan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selawat dulu Bu ya, berjangan tegang kali ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Adapun tiket yang ketiga adalah wahafizat farjaha, yaitu apabila seorang perempuan sudah mampu menjaga, mohon maaf, mohon izin, kemaluannya. Ini syarat yang ketiga ibu-ibu. Nah ini mungkin, alhamdulillah, kalau saya lihat terpancar dari sini, insya Allah kita masuk dalam kategori yang ketiga ini. Ini dari pandangan mata batin saya. Karena kalau kita tidak memiliki itu, Allah akan
mempayahkan kaki kita menuju rumah Allah. Salah satunya, kenapa orang tidak mau membaca Al-Quran? Kenapa orang tidak mau pergi hadir ke majelis taklim? Sebenarnya bukan tidak ada waktu. Ada hal yang harus kita tekuni bersama, yang harus kita jadikan sebagai lampu, dalam tanda kutip lampu kuning, warning. Jangan-jangan karena Allah tidak menginginkan kita untuk menghadiri majelis tersebut. Jangan-jangan karena banyak dosa yang kita lakukan sehingga Allah tidak memudahkan lisan kita untuk membaca ayat suci Al-Quran. Jangan-jangan karena banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak baik sehingga Allah tidak menginginkan kaki kita untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi warning bagi kita. Kalaulah kita misalkan terbiasa sholat sunat, tiba-tiba waktu itu kita tidak sholat sunat tanpa ada halangan dan rintangan apapun, istighfarlah kita. Jangan sampai Allah menghentikan langkah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan itu jangan terjadi. Wahafizat farjaha, yaitu apabila seorang perempuan sudah bisa mampu menjaga kehormatannya. Kehormatannya ada 3, ibu-ibu. Yang pertama apa? Kehormatannya itu, maaf ibu-ibu, kemaluannya. Ibu-ibu, saya tidak bawa HP ya. Itu kita ber-HP, seringkali terjadi kemaksiatan itu dari HP. Memang kalau HP ini kita bawa ke hal positif, kalau kita buka hal positif itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Karena kenapa? Dulu-dulunya itu kita harus mencari guru untuk mendapatkan ilmu. Kalau sekarang tinggal klik Ustadz Adi Hidayat, cek, langsung muncul. Tentang sholat, muncul. Tentang gibah, muncul. Tentang sedekah, muncul. Itulah sekarang saking enaknya. Kalau kita bawa ke positif. Tapi ada hal-hal negatif. Wahafizat farjaha tadi termasuk menjaga kehormatan kita. Mohon maaf, kemaluan kita, kehormatan kita dari HP ini. Saya pernah melihat itu. Kebetulan orang tuanya curhat sama saya, seorang anak dengan seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, mereka main cecetan, dan akhirnya apa yang terjadi? Berzina itu bukan hanya karena terjadi pertemuan, mohon maaf, zakar dengan parsnya perempuan, tetapi dari HP pun ternyata ibu-ibu itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ada namanya video call. Allah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan parahnya lagi bukan hanya anak-anak gadis, ibu-ibu. Parah banget zaman sekarang. Ibu-ibunya pun banyak sekali sekarang melakukan hal demikian. Karena pernah kita dengar rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya ibu-ibu ya, sering kita dengar tuh, bahkan ada sebuah nyanyi itu ya Dek Cik ya, saya nggak tahu nyanyinya tuh, tapi ada memang itu, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kenapa bisa terjadi demikian? Itulah karena kita ada 2 hal Bu yang faktor penyebabnya ini. Kenapa bisa seorang dikatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput perempuan? Ternyata ada 2 faktor ibu-ibu. Setelah dikaji, ternyata ada 2 faktor. Yang pertama, faktor apabila seorang istri berangkat keluar dari rumah, disitulah terjadi solek menyolek. Ini faktor luarnya. Kalau selama ini mungkin di rumah dia tidak bersolek, tidak pakai baju cantik, pasti saat dia keluar muncullah pakai ini semua dioles-oles, semua dioles menjadi cantik. Wajar rumput tetangga lebih hijau. Suami orang sekarang Bu sukanya sama istri orang. Dan istri orang pun sukanya sama suami orang. Mohon izin kepada adik-adik semua, gadis-gadis sekarang sudah ketinggalan zaman. Zamannya sekarang ya ibu-ibu ya, zamannya sekarang. Itu fakta yang kita lihat dan kita hadapi sekarang ini. Ketinggalan zaman, lebih kinclong ibu-ibunya. Entah kenapa nggak tahu. Kenapa terjadi demikian, saya pun tidak tahu. Anak-anak lebih suka kepada istrinya orang. Istrinya orang lebih suka kepada suami orang. Inilah tantangan yang kita hadapi tadi untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahafizat farjaha. Jadi ada 2 faktor tadi. Yang pertama, kalau dia keluar dia bersolek, dia berhias. Jadi suami orang melihatnya, wah,
cantik kali istri si Fulan. Berbagai macam cara dia lakukan, termasuk meminta nomor HP. Kalau sudah ada nomor HP, chat-chatan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pura-pura menanya, akhirnya terpautlah, terjadilah video call nih tadi. Video call pertama sopan santun, padahal dia bukan suami kita, dia suami orang. Sepanjang kita bercerita dengan dia, sepanjang itu malaikat mencatatkan keburukan-keburukan kita. Hilanglah tiket kita tadi, mau kita? Tidak mau ibu-ibu. Gara-gara kesenangan sesaat, tiket kita tadi udah kita dapatkan, sudah kita kantongin, hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kita berlindung dari hal demikian. Jangan, itu semua godaan. Disinilah kekuatan iman, kekuatan ilmu harus ada dalam diri kita. Jiwa dan raga kita harus kita persembahkan. Seluruh kehormatan yang Allah berikan kepada saya, seluruh apapun yang ada dalam tubuh saya, setelah ijab kabul, itu semuanya murni mutlak milik suami kita. Berikan yang terindah kepada suami. Jadi bersoleknya kita di dalam rumah, terutama sekali di saat mau tidur. Mohon izin ibu-ibu, kami orang kerja itu memang jarang berjumpa dengan suami. Dan kalaupun kita libur, kita punya baju kebesaran. Baju kemudian kita yaitu daster. Enak kali ibu-ibu pada pakai daster itu. Kita cuci piring, masak semuanya itu enak kali. Tapi kalau mau tidur itu, disitulah tunjukkan kita sebagai bidadari surganya Allah. Karena seluruh yang kita lakukan, kita persembahkan kepada suami kita, itu akan mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kalau memasak itu kewajiban istri apa enggak? Memasak, menyuci, menggosok, itu tidak kewajiban seorang istri. Kita bilang ke suami, marah suami kan? Tetapi kenapa kita memasak? Kenapa kita menyuci? Itulah ladang-ladang pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, tetapi kita menyuci, kita memasak, kita berikan kepada suami kita. Itulah tercatat menjadi ladang pahala yang tidak dimiliki oleh seorang suami. Pahala bu, kita memasak. Sallallahu ala Muhammad. Kita goreng. Sallallahu alaihi wasallam. Masak lado. Sallallahu ala Muhammad. Masak sambal lado, tinggal makan. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai masak. Pahala ibu-ibu. Luar biasa. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita melayani suami. Sekarang terbalik ibu-ibu. Kita mau pontang-panting masak, siapkan masakan, siapkan ini biar ini. Pas suami ngajak, "Mak, let's go." Malas sekali loh bang, capek. Padahal kewajiban kita yang sebenarnya adalah melayani suami. Kapanpun suami membutuhkan kita, hadir, siap bang, akan saya lakukan. Bahkan ada sebuah hadis, ini dhaif tapi ibu-ibu ya. Ada sebuah hadis tapi dhaif, lemah. Apabila seorang suami, apabila seorang istri melayani kebutuhan suami, artinya mohon izin, adik-adik ini kayak mana nih kita bilang? Kalau terjadi pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hubungan suami istri, sekali dia melakukan, maka akan terjadilah orang kafir terbunuh 40 orang. Luar biasa ibu-ibu kan? Memang itu dhaif, bukan hadisnya, bukan hadis sahih. Artinya apa? Tidak sia-sia kita melayani suami kita. Sama kayak kita membunuh, sekali kita melakukan, itu sama pahalanya seperti kita membunuh orang kafir 40 orang. 2 kali 80 orang, bayangkan berjuta-juta kali, bermiliar-miliar kali. Jadi jangan terbalik. Mindset selama ini yang kita pikir, kewajiban kita memasak, mencuci, menggosok, rumah bersih. Bukan. Itu kita hanya melakukan ibadah untuk menambah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa kewajiban kita? Melayani suami. Kapanpun suami meminta kita, laksanakan. Di saat ini saya seorang kantor di kantor. Kalau suami saya membutuhkan saya, tinggalkan semua kantor. Izin kepada atasan. Suami saya meminta saya. Tapi apakah ada kejadian kayak gitu? Itulah sama-sama kita bisa saling konfirmasi kepada suami, saling musyawarah. Tapi itu kewajiban kita melayani suami mutlak ibu-ibu. Kalau suami sudah mendekati, tidak ada kata kita katakan capek, malas.
Makanya perlu tadi baju seragam kita. Baju seragam mau tidur itu diganti dengan baju yang agak menggoda dalam tanda arti kutip. Karena itu tadi kewajiban kita melayani suami. Suami itu suka yang wangi-wangi. Kalau tadi siang kita bau bawang, bau terasi, bau sambal goreng, bau gulai asam, kalau malam tuh pakailah parfum di situ. Pakai ibu-ibu. Parfum itu nggak ada mahal. 50.000 udah botol gede tuh, halal lagi yang halal. Kita taruh di telinga, terserahlah di mana ditaruh. Memang harus kita pancing suami ibu-ibu. Biar kita tadi mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pancing. Ya, harus kita pancing memang, jangan malu-malu. Karena suami kita puas, kita mendapatkan. Ini bukan vulgar ya, ini hukum. Yang saya ceritakan ini hukum, insya Allah jangan kita ambil ke arah yang negatif, tapi memang harus kita sampaikan. Karena di sini ibu-ibu sekalian, bukan maksud kita untuk menggurui, tidak, tetapi ini adalah hukumnya bahwa jangan kita terbalik. Di saat melayani suami kita sudah mengatakan capek, enggak mau, enggak ada rasa, enggak ada macam-macam kita katakan. Padahal tugas kita sebenarnya biar kita dapat meraih tiketnya surga Allah tadi adalah melayani suami. Dan yang kedua, menjaga kehormatan tadi, menjaga kemaluan. Yang kedua, menjaga hartanya suami. Menjaga hartanya suami, kita tidak bersedekah kalau harta suami selain daripada izin suami. Tidak boleh kita memberikan sedekah tanpa izin suami. Kalau hartanya suami, beda kalau kita punya penghasilan sendiri. Kalau kita punya penghasilan sendiri, itu memang hak kita. Mau kita bersedekah, mau kita berikan kepada kedua orang tua kita, enggak masalah. Karena hak istri adalah hak istri. Hak suami adalah hak istri. Itulah enaknya kita istri. Ya, enak kali kita istri. Nah, hak suami itu tuh hak kita. Tapi bolehkah kita bersedekah? Tidak boleh. Wahai suamiku, kebetulan di tempat pengajian saya ada pengutipan dana untuk Palestina. Mohon izin suamiku sayang, saya mengambil harta suami untuk memberikan sedekah. Baik istriku, lanjutkan perjuanganmu. Baru kita berikan sedekah. Tapi kalau dari uang kita sendiri nggak masalah, nggak perlu minta izin, nggak apa-apa, karena itu penghasilan kita sendiri. Dan yang ketiga adalah menjaga anak-anak yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Tadi kalau dikatakan tadi menjaga kehormatan itu ada 3, menjaga kemaluan, menjaga harta suami, dan menjaga anak-anak. Menjaga anak-anak bagaimana? Kita posisikan diri kita sebagai sekolah yang pertama bagi anak-anak. Pengajaran yang pertama itu bukan hanya di saat dia lahir. Mulai dari terjadi sudah di sini mengandung, sudah terjadi kehamilan, di situ sudah mulai kita mengajar. Bahkan sebelum itu kita sudah persiapkan diri kita. Kenapa ada anak-anak masih 2 tahun sudah mampu membaca Al-Quran, sudah fasih dia, sudah semuanya, terkejut-kejut kita. Ternyata memang penelitiannya itu sejak dari kandungan sudah diperdengarkan ayat Al-Quran. Mamanya itu 1 bulan hatam sekali, 2 bulan 2 kali hatam, 3 bulan 3 kali hatam, sampai 9 bulan udah berpuluh-puluh kali hatam. Wajar anak itu lahir dia langsung bukan lagi menangis, sudah Allah udah kayak gitulah. Karena dia sudah mendengarkan. Bahkan saya pernah mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat setelah dia lahir ke muka bumi ini, di waktu kita dalam kandungan, kita mengaji langsung didengar anak. Setelah dia lahir ke muka bumi, 1 bulan itu 1 juz. 1 bulan pertama itu 1 juz. Kedua bulan 2 juz. Begitu seterusnya. Jadi umur dia 2 tahun nanti 24 bulan, berarti 2 tahun 6 bulan lengkaplah dia 30 juz. 3 tahun dia tinggal kita bimbing, insya Allah 3 tahun bisa hafiz dan hafizah Al-Quran. Masya Allah. Saya terlambat kali tahu ilmu ini ibu-ibu. Karena kenapa? Kemungkinan, memang saya masih halangan, tapi kemungkinan hamil udah kecil karena kita sudah tua. Jadi ini ilmu untuk adik-adik sekalian, ya, bagi generasi-generasi penerus bangsa, ini ilmu. Kalau yang masih muda boleh dipraktekkan. Kalau bagi kami yang sudah, mungkin Dek Cik masih bisa, ini masih muda. Bagi kami yang sudah tua ini, kecuali takdir Allah yang menentukan kita hamil. Kalau dari segi ini rasanya udah payah, ya. Saya umur udah hampir 50. Belum memang, tapi hampir 50. Jadi kemungkinan itu sangat kecil. Walaupun kita masih halangan. Tapi kalau Allah berkehendak, saya siap menerima. Dan insya Allah ini akan saya tetap lakukan.
Nah, itu karena saya sampai saat ini memang belum berhenti halangan saya. Tapi walaupun kecil kemungkinan, mana tahu setelah pengajian ini kan Allah berikan kan, nenek-nenek hamil, dia bilang nggak apa-apa, ya kan? Saya mempraktekkan ini memang serius. Kenapa bisa kecil udah pandai membaca Al-Quran? Iri kita yang sudah tua, mungkin 1 juz pun belum mampu kita semuanya, juz 30 pun belum mampu semua kita hafal. Ini anak 3 tahun, ya Allah, semuanya tahu dia. Masya Allah, ternyata kayak gitulah pola pendidikannya. Quranic parenting dia bilang, maksudnya cara mendidik anak melalui Al-Quran. Rupanya itulah rahasianya. Terlambat kita tahu. Saya ini Bu terlambat. Dulunya itu nggak tahu lah ke mana-mana, saya nggak ngerti. Padahal kita dengan Al-Quran selalu, tapi nggak pernah terpikir kayak gitu. Semakin lama ilmu itu kan semakin bertambah ibu-ibu ya. Semakin kita belajar. Jadi mari kita mungkin cucu-cucu kita nanti, anak-anak kita. Saya pun anak saya cuma 1, saya bilang nanti kalau sudah menikah, tinggal di rumah. Rencana saya mempraktekkan sama menantu saya. Nah, saya mempraktekkan. Makanya carilah jodoh yang benar-benar bisa mencintai Al-Quran. Itu saya pesan sama anak saya, tidak perlu cantik, tidak perlu kaya, tapi benar-benar mencintai Al-Quran. Itu amanah yang saya berikan kepada anak saya. Karena anak saya cuma 1, semata wayang. Karena saya mempraktekkan ini, mungkin Allah ridhoi ya, Allah ridhoi. Karena kalau kita sudah mempunyai keturunan hafiz Al-Quran, insya Allah dia diberikan Allah hak syafaat untuk 10 orang. Terutama sekali untuk orang tuanya, lepas dari sisi kubur. Dan diberikan mahkota. Luar biasa. Jadi didikan orang tua itulah tadi madrasatul ula, menjaga amanah dengan memposisikan diri kita sebagai seorang madrasatul ula. Nah, yang keempat ibu-ibu ini sudah hampir selesai ya, karena sudah jam 4. Mungkin nanti ada kita saling berdiskusi lagi. Yang keempat ibu-ibu, wa ata'at zaujaha, yaitu taat kepada suami. Nah, ini yang sering mungkin kurang kita perhatikan ya, kurang kita perhatikan. Taat kepada suami itu sepanjang suami tidak menyuruh kita untuk bermaksiat atau menyekutukan Allah, semuanya kita laksanakan. Saya pernah ceramah di suatu desa, ada seorang ibu-ibu itu bertanya, Ustazah ataupun ibu, suami saya itu tidak sholat, ya, suami saya itu tidak sholat. Tapi apakah saya wajib melaksanakan perintahnya? Ini pertanyaan dia waktu itu kepada saya. Dia cetam yang ini juga. Kebetulan ini juga tema yang saya bawa, istri-istri calon penghuni surga. Saya jawab, kewajiban kita taat, patuh dan tunduk kepada suami sepanjang perintah suami itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dia tidak sholat, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Ya, karena begini ibu-ibu, mohon izin, lingkungan saya itu, suami saya kebetulan tentara, jadi lingkungan saya itu keras. Bisa kita katakan dalam tanda kutip bukan semua, artinya agama itu kurang. Apalagi kita dulu hidupnya di asrama. Asrama tanpa kita ceritakan sudah terbayang di bagaimana berlomba-lomba untuk dunia, untuk akhirat kurang, bukan nggak ada, kurang. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita katakan, bang sholat, nanti kamu masuk neraka. Marah nggak seorang suami? Marah ibu-ibu. Karena dia tahu, kalau dia melaksanakan sholat itu dia tahu, cuma malas. Nah, jadi saya katakan triknya. Ibu suka menyanyi, saya katakan, saya suka menyanyi. Buat aja nyanyian. Bila, ini boleh nih ya. Nah, bila memandang langit, jangan lupa bumi, kerja mencari nafkah, jangan lupa sholat. Jadi suami kita tidak tersinggung. Dia berjoget-joget dipikirnya, padahal intinya itu tadi. Setiap hari kita lakukan demikian, jengah telinga dia mendengar. Itu taktik yang pertama. Taktik yang kedua bagaimana? Bacalah buku, pura-pura membaca buku. Ya ibu-ibu, ini saya praktekkan juga ibu-ibu. Serius ini saya praktekkan. Tapi bukan masalah sholat. Apapun yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga saya, terkadang saya tidak membilangkan kepada suami secara langsung. Bang, karena yang pertama kesempatan waktu tidak ada. Yang kedua saya takut kadang marah suami saya. Jadi bagaimana ceritanya? Di saat suami saya duduk, itu saya keluarkan unek-unek saya ambil buku pura-pura. Pura-pura saya membaca buku, padahal di sini bukan itu isi cerita itu. Ih bang, ternyata kan kalau orang kita tidak sholat,
hukumannya begini loh, saya karang-karang. Apapun permasalahan yang saya hadapin, saya ceritakan berbentuk sebuah cerita dalam karangan saya sendiri. Jadi suami saya tidak tersinggung dan dia pun membenahi diri dia. Itu sudah saya praktekkan ibu-ibu. Kalau saya katakan, bang ayo mengaji, ayo sholat ke masjid, dia udah tahu itu. Udah tahu dia itu berkewajiban, tapi dia nggak mau melakukan. Tapi dengan cara trik itu, saya ungkapkan seluruh unek-unek saya. Adalah bang cerita kan, ini saya cerita di sini. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ibu-ibu itu ternyata dia kurang uang. Supaya suaminya nggak memberikan uang semuanya. Jahat kali orang ini loh bang, kenapa bisa kayak gitu dia? Padahal saya sebenarnya pukul samping. Jadi kita diberikan kemudahan-kemudahan taktik-taktik untuk bisa suami kita terjaga tidak marah dan kehidupan rumah tangga kita pun akan insya Allah terjalin sakinah mawaddah warahmah. Kalau cekcok itu memang biasa ibu-ibu. Tidak akan bisa kita pungkiri. Itu akan terlalu terjadi dalam rumah tangga kita. Tapi itu tadi solusi yang bisa kita berikan, yang bisa kita taklukkan suami kita dengan cara membaca berpura-pura atas keluh kesah yang apa yang kita hadapin. Ini trik dari saya. Jadi mohon izin ibu-ibu, ini pun jam 4, saya pun harus balik lagi ke kantor. Sebagai kesimpulannya, bahwa seorang istri itu, kita ini sebagai seorang istri dan adik-adik sebagai calon istri, tidak payah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lakukan 4 hal. Yang pertama, lakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kehormatan di sini terbagi 3, kemaluan, harta suami, dan anak-anak. Dan yang keempat, taat dan patuh kepada suami. Walaupun suami itu tidak melaksanakan perintah-perintah agama, sepanjang kita tidak disuruhnya untuk meninggalkan ataupun melenceng dari garis-garis agama, laksanakan. Masalah dia tidak sholat, masalah dia itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Kalau dia tidak memukul kita, tidak apa, silahkan lanjutkan. Terserah kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga dengan 4 kriteria ini, insya Allah akan dikatakan kepada seorang istri, masuklah ke dalam surgaku. Dari pintu mana saja pun yang kamu suka. Luar biasa. 7 surga kita dipersilahkan memilih. Cukup lakukan 4 hal ini saja. Itu konsekuen kita lakukan, continue kita lakukan. Insya Allah akan mempersilahkan kita untuk memasuki surganya Allah, menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pintu mana saja pun kita akan masuk. Mungkin Deci sudah jam 4 ya. Kalaupun ada pertanyaan boleh, tetapi jangan terlalu banyak sekali. Kalau saya nanti tidak mampu menjawab, itu menjadi PR bagi kita semua, terutama bagi saya. Insya Allah kalau tidak bisa saya jawab hari ini, menjadi pelajaran, menjadi PR bagi saya, dan akan saya share nanti, atau akan saya berikan kalau saya diberikan kesempatan lagi di sini mengisi acara pengajian kita, nanti akan saya jawab. Ya ibu-ibu ya, insya Allah karena kita saling berbagi di sini, saling berdiskusi. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi semua, Allah rahmati, Allah ridhoi kita semua. Allah jumpakan kelak kita di yaumil akhir, kita mendapatkan predikat husnul khotimah, dan insya Allah Allah pertemukan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang mengucapkan kepada Ustazah Bayu Sri yang telah memberikan tausiah yang sungguh luar biasa bagi kita semuanya ya. Masya Allah, ternyata Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk datang kemari. Tidak semuanya Allah berikan kemudahan, dan hidayah Allah berikan itu tidak semuanya. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah? Kitalah yang mencarinya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah, maka harus kita jaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, ternyata dunia ini memang tempat kesenangan. Nah, kesenangan yang lebih mulia lagi yaitu mendapatkan istri yang solehah. Seperti dikatakan oleh lagu Roma Irama, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri solehah, perhiasan yang indah. Tentunya ibu-ibu dan semuanya pasti kepingin menjadi istri yang solehah. Sejahat apapun seorang suami, seburu-buru apapun seorang suami, pasti dia menginginkan istrinya yang baik, inginkan istri yang solehah. Nah,
seorang istri tentunya dia kebanyakan ya pada umumnya mengikuti agama suami. Jadi kalau kita mendapatkan suami yang soleh, makanya dikatakan oleh Ustazah tadi, adik-adik ini carilah suami yang beriman, bertakwa kepada Allah. Maka kita insya Allah akan bisa dibimbing oleh suami kita, diajak oleh suami kita nanti ke jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak mudah ya adik-adik ya untuk menjadikan seorang istri yang soleha itu tidak mudah. Makanya oleh karena itu kita perbanyak dekat diri dengan Allah. Seperti adik-adik yang belum menikah ini, pergaulah, bertemanlah sama kawan-kawan yang soleh soleha yang bisa mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, luar biasa materi yang sudah sampaikan. Apakah ibunda semuanya mau kembali diundang? Ibu ini sedia kita undang kembali, insya Allah ya. Sedia insya Allah. Nanti insya Allah nanti akan saya konfirmasi lagi dengan kepala yayasan ya, karena nggak terasa ya. Perasaan cuma sebentar, tahu udah siap. Itulah, begitulah yang diberikan oleh Allah untuk kita ya. Baik, Ustazah kami mohon juga untuk memimpin doa ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sejenak kita berdoa, menengadahkan tangan, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Stop. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة
في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pemurah Pencurah Rahmat, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang. Curahkanlah rahmat, inayah, barokah dan kasih sayang-Mu kepada kami semua yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampunilah dosa dan kesalahan para suami kami. Jadikanlah seluruh kegiatan kami menjadi ladang amal ibadah dan amal soleh kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kami dalam dosa kecuali Engkau mengampuninya. Jangan biarkan kami dalam menderita kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Jangan biarkan kami menderita sakit kecuali Engkau sembuhkan. Jangan biarkan kami teraniaya kecuali Engkau berikan pertolongan-Mu. Mudahkanlah setiap urusan kami dan jadikanlah segala aktivitas kami, sinarilah kami dengan cahaya iman dan Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara pengajian rutin kita pada sore yang penuh berkah ini. Semoga kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah dan tetap istiqomah untuk mengikuti pengajian ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah naga di belah 4 semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.